Halo semua, perkenalkan aku Fitri dari kelas D3MP 4301. Di sini akan menjelaskan tentang hubungan industrial. Nah, yang pertama adalah apa itu hubungan industrial? Nah, jadi hubungan industrial adalah hubungan semua pihak-pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di sebuah perusahaan. Siapakah yang berkepentingan dalam setiap perusahaan dan siapa saja pelaku hubungan industrial yang akan dilibatkan? Nah, pihak-pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan yaitu yang pertama adalah pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak manajemen. Yang kedua adalah para pekerja atau buruh maupun serikat pekerja atau buruh. Yang ketiga adalah supplier atau perusahaan pemasok. Yang keempat adalah konsumen dan para pengguna produk atau jasa. Yang keenam adalah masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Para pelaku hubungan industrial juga melibatkan yang pertama adalah para konsultan hubungan industrial atau pengacara. Yang kedua adalah para arbitrator, konsiliator, mediator, dan akademisi. Nah, yang ketiga adalah hakim-hakim atau pengadilan hubungan industrial. Pasal 103 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bentuk-bentuk sarana hubungan industrial. Yang pertama adalah serikat pekerja atau buruh. Nah, serikat ini adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, serikat pekerja atau buruh ini bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan demokratif, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, dan melindungi hak milik kepentingan pekerja atau buruh. Nah, yang kedua adalah organisasi pengusaha. Sama intinya dengan pekerja, tetapi para pengusaha juga memiliki hak dan kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Yang ketiga itu lembaga kerjasama biparti. Nah, ini adalah forum komunikasi atau konsultan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan, yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Yang keempat itu ada lembaga kerjasama tripartit. Nah, yang ini merupakan lembaga forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah-masalah ketenagakerjaan yang ada pada hubungan industrial. Kelima adalah perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama itu tentang perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja dan buruh dan beberapa serikat pekerja dan buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Nah, yang keenam itu adalah peraturan perundang-undangan atau ketenagakerjaan. Nah, di sini mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Nah, yang terakhir adalah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, di sini perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan biparti. Dalam hal ini, jika perundingan biparti gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Nah, jika mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat diminta untuk diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.